Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama tentang keutamaan sholat 5 waktu dan sholat sunnah secara online. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah keutamaan sholat 5 waktu, antara lain. 1. Sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, sholat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidak tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaannya sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Abu Hurairah. 3. Menghapus dosa. 4. Sholat adalah cahaya dunia dan akhirat. 5. Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. 6. Menyebabkan mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah SAW. 7. Berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. 8. Menjanjikan sebagai tamu di surga. 9. Menghapus dosa antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. 10. Menghapus dosa yang telah lalu. Nah, begitulah sholat wajib yang saya sampaikan. Sekarang akan berlanjut ke keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara perindividu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Sholat rawatib berasal dari kata ratibah yang artinya tetap, menyertai atau terus menerus. Dengan demikian sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat 5 waktu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari hukumnya, sholat rawatib terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib gairu muakkad. Sholat rawatib muakkad, sholat rawatib yang sangat dianjurkan atau sangat dikuatkan, yang merupakan sholat rawatib muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sholat rawatib gairu muakkadah, sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib gairu muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat sesudah zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib,
Jika ditinjau dari pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu qabliyah dikerjakan sebelum fardu. Sedangkan yang kedua, ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Adapun tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. 1. Niat menurut waktunya. 2. Dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah. 3. Sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. 4. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. 5. Membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. 6. Sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh dengan duduk, atau jika masih tidak mampu, boleh berbaring. 7. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Contoh, tata cara melaksanakan sholat rawatib qabliyah zuhur. 1. Berniat sholat rawatib qabliyah zuhur. Niat sholat harus dilaksanakan dengan ikhlas dan dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niat adalah usalli sunatan qabliyati juhri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, ya, saya berniat sholat qabliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. 4. Salam. Demikian materi ini yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian menyimak dan menyimpulkannya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.